kita berdoa tadi, semoga dalam proses pembelajaran kita, anak-anak selalu dalam keadaan sehat, puas, dan apa yang dipelajari bisa dipahami dan bisa dimengerti. Ya anak-anak? Oke, sekarang, Ibu Guru mau bertanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Coba ke kelas, berapa orang yang tidak hadir? Ya, 5 orang yang tidak hadir ya. Ya, semoga yang tidak hadir hari ini pertemuan berikutnya bisa hadir ya. Oke. Sekarang anak-anak berdiri semua. Kita berdiri akan melakukan tauhid budi pekerti untuk menyemangati awal pembelajaran kita. Ya, 1, 2, 3. Yang kedua, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan dalam bentuk peta pikiran ya.
pencernaan hewan ruminansia sapi. Oke anak-anak, itulah tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi tolong diperhatikan baik-baik pembelajarannya ya anak-anak. Ya. Sekarang Ibu Guru mau bertanya lagi. Tadi kan sudah disebutkan tentang organ pencernaan pada hewan ruminansia ya, termasuk sapi. Jadi hewan ruminansia itu banyak contohnya ya. Selain sapi, apalagi ada kambing, domba, kuda, lebih banyak ya. Jadi di sini saya mengambil salah satu contoh sapi. Ya, sapi itu makanannya apa saja? Siapa yang bisa jawab? Coba, sila. Kulit jagung, kulit pisang. Nah, ada lagi yang lain? Iya. Rumput, Ya. buah-buahan. Ya. Jadi banyak makanannya ya. Iya. Sekali lagi di sini saya jelaskan bahwa selain manusia, hewan pun memerlukan makanan sehat. Jadi makanan sehat itu bisa kita dapatkan pada iklan-iklan media cetak. Oke? Jadi perhatikan lagi di sini. Nah, ini merupakan salah satu contoh gambar-gambar makanan sehat untuk sapi ya. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa untuk makanan sehat sapi itu sudah diiklankan di media cetak ataupun elektronik. Ya, ini merupakan salah satu contoh gambar iklan pada media cetak. Perhatikan anak-anak pada info ini. Jadi ini merupakan gambar iklan makanan sehat untuk sapi. Ya, diperhatikan, disimak baik-baik ya. Bisa dilihat? Bisa. Jelas ya gambarnya? Iya. Oke. Sudah ya? Nah, setelah menyimak tadi, coba kita tentukan kata kuncinya. Kan pada gambar iklan itu ada namanya kalimat iklan ya? Ya. Kalimat iklan untuk gambar pertama. Super penggemuk menambah nafsu makan sapi. Ya, siapa yang bisa bantu Ibu Guru? Tentukan kata kunci. Coba Intan. Super gemuk, bagus sekali. Perhatikan lagi gambar iklan yang kedua. Kalimat iklannya adalah 3 formula hebat maksimalkan ternak Anda. Vitamin esensial, perbaikan pencernaan, hormon mempercepat pertumbuhan. Sekarang, siapa yang bisa coba. Safir. 3 formula hebat. Bagus sekali. 3 formula hebat. Jadi, sudah bisa ya menemukan kata kunci dari gambar iklan ya? Iya. Bisa. Oke, sekarang untuk memperjelaskan tentang iklan, nah di sini ada definisi iklan anak-anak atau pengertian dari iklan. Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkannya. Nah, iklan biasanya itu dipromosikan melalui media periklanan seperti televisi, radio, koran, majalah, dan internet. Banyak sekali iklan-iklannya yang kalian anak-anak lihat ya, seperti di rumah, di televisi kan iklannya. Jadi salah satu contoh iklan makanan sehat untuk sapi. Jadi itu sebagai definisi iklan. Yang kedua, tujuan iklan apa sih? Nah, ini tujuannya memberi informasi. Itu tujuan pertama. Jadi memberikan informasi kepada orang banyak tentang iklan tersebut. Ya. Yang kedua, tujuan yang kedua membujuk, membujuk orang lain agar tertarik dengan barang yang ditawarkan.
Ya, ini di situ ya. Ciri-ciri ya, di sini maksudnya ciri-ciri sebuah kata kunci. Ya. Bisa paham ya, kerja ya? Iya. Oke, kerja dengan baik. Sudah, Bu. Sudah ya? Iya. Ya, sekarang kita lanjut. Masih semangat? Masih. Oke, coba saya dulu semangatnya. Halo. Hai. Halo. Satu semangat. Oke, mantap. Masih semangat. Lanjut. Sekarang, tadi kan kita belajar tentang iklan makanan sehat untuk sapi. Iya, Pak? Iya. Ya. Oke, sekarang sapi merupakan hewan apa? Ruminansia. Ya, merupakan hewan ruminansia. Sekarang, siapa bisa bantu ibu jawab? Apa itu hewan ruminansia? Coba, Dia Ninja. Hewan ruminansia adalah hewan mamamia yang memamah biak, yaitu hewan yang mengeluarkan kembali makanan dari perut ke mulut untuk mengunyah kembali makanan tersebut. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Saya perjelas jawaban dari Dia Ninja. Hewan ruminansia adalah hewan mamalia yang memamah biak. Hewan yang mengeluarkan makanan dari perut ke mulut untuk dikunyah kembali makanan tersebut. Jadi sempurna ya. Ya, sekarang anak-anak perhatikan organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia itu yang pertama adalah Iya, bagus sekali ya. Ya, sekarang fungsi organ pencernaan pada hewan ruminansia. Untuk yang pertama adalah rongga mulut itu berfungsi sebagai tempat masuknya makanan yang proses pencernaan. Oke, yang kedua berfungsi sebagai jalur penerima udara dan yang ketiga mampu berfungsi sebagai proses pembentukan makanan yang menghasilkan enzim selulosa dan menguraikan enzim selulosa. Selanjutnya adalah salur berfungsi sebagai penyerap ya. Terakhir adalah untuk menjelaskan tentang organ pencernaan hewan ruminansia lebih jelasnya anak-anak, perhatikan video berikut ini ya. Ini merupakan video organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia sapi. Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua langkah, yaitu dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Contoh hewan pemakan tumbuhan diantaranya adalah sapi, kerbau, domba, kuda, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya. Dari beberapa contoh hewan pemakan tumbuhan, saya akan mengambil contoh sistem pencernaan pada sapi. Organ pencernaan pada sapi diantaranya adalah mulut, selanjutnya ada kerongkongan, rumen, retikulum, omasum,
abomasum, usus halus, rektum, dan terakhir ada anus. Oke, anak-anak sampai di sini. Saya putarkan videonya. Coba dari anak-anak mungkin ada yang bisa ceritakan kembali video yang saya putarkan tadi. Coba siapa yang bisa ke depan? Coba sedikit, silakan maju ke depan. Jelaskan kembali organ pencernaan yang ini. Jelaskan pada video saja. Jelaskan organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia. Silakan tunjuk pada gambar. Coba yang apa-apa saja, mulai dari Mulut, ya, halus, atau kerongkongan, ya, rumen, ya, retikulum, ya, omasum, ya, abomasum, ya, usus halus, ya, usus besar, ya. anus. Iya, bagus sekali ya. Bisa menjelaskan tentang materi pada video. Selanjutnya videonya disimak lagi, jadi sebentar saya tunjuk lagi ke depan. Oke? Pencernaan pada sapi dimulai dari mulut. Di mulut, makanan dicampur dengan air liur. Makanan yang masih kasar ditelan melalui kerongkongan. Kemudian, makanan yang ditelan dan masih kasar disimpan sementara di rumen. Kemudian, masuk ke dalam retikulum. Di dalam retikulum, makanan dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan kecil yang biasa disebut bolus. Kemudian dikeluarkan kembali ke mulut untuk dimamah kembali. Makanan yang sudah dimamah dikeluarkan lagi dan masuk ke omasum untuk dicerna kedua kali secara mekanis dan kimiawi. Kemudian dilanjutkan ke abomasum yang merupakan lambung sebenarnya dan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Setelah itu, makanan akan menuju usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa makanan yang diserap dan bermuara ke rektum, kemudian dikeluarkan melalui anus. Iya, anak-anak, itulah sistem pencernaan pada hewan ruminansia ya. Coba siapa yang bisa bantu ibu guru jelaskan kembali tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia tadi? Ada yang bisa? Oke, sekarang kalau begitu saya jelaskan secara garis besar bahwa sistem pencernaan pada hewan ruminansia itu dimulai dari mulut, seperti yang sudah dilihat tadi ya. Terus dilanjutkan ke esofagus atau kerongkongan, selanjutnya ke rumen, ya, dari situ ke retikulum, setelah retikulum ke omasum dan abomasum, selanjutnya usus halus dan ke anus. Jadi proses pencernaannya tadi sudah dilihat secara keseluruhan dengan sejelas-jelasnya pada video pembelajarannya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, sekarang anak-anak dikerja pada LKPD-nya lagi tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia tadi ya. Silakan dikerja pada LKPD yang saya sudah berikan tadi. Coba.
Ya, kerjaan teliti ya. Harus yang benar, teliti. Jangan terbalik-balik bekerja. Ya, ini. Apa? Ya, sudah selesai? Sudah. Selesai? Sudah. Oke, bagus sekali. Sekarang, setelah dikerjakan tadi, saya minta beberapa siswa untuk presentasikan hasil pekerjaan pada KPD hari ini. Yang pertama, coba Diania silakan ke depan presentasikan hasil kerja pada KPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Anindya Zubair Syamsul. Saya akan membacakan hasil kerja pada KPD yang saya buat. 1. Penjelasan tentang kata pikir. Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Ciri-ciri iklan. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah 1. Terdapat dalam judul. 2. Disebutkan pada awal iklan. 3. Dapat dilihat pada gambar. Kata kunci yang saya temukan dalam iklan. 1. Super gemuk. 2. 3 formula hebat. Alasan saya memilih kata kunci tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata kunci tersebut terdapat dalam judul dan disebutkan pada awal iklan. 2. Penjelasan diagram tentang sistem pencernaan hewan ruminansia sapi, yaitu rumput dikunyah di mulut, lalu ke esofagus, lalu ke rumen perut besar. Proses yang terjadi di rumen adalah mula-mula makanan yang melalui kerongkongan akan masuk ke dalam rumen dan terjadi proses fermentasi dengan bantuan mikroba, lalu kembali ke mulut, lalu ke retikulum, lalu ke omasum dan abomasum. Proses yang terjadi pada abomasum adalah makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yang dihasilkan oleh abomasum. Iya, bagus sekali ya. Sekarang selanjutnya. Baik. Yang kedua, saya minta siapa lagi yang bisa ke depan? Silakan mungkin. Mana pekerjaannya? Kita dulu nak. Ini Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil pekerjaan LKPD yang saya buat. Ya, silakan. Yang pertama, tentang kata pikir. Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Ciri-ciri kata kunci. 1. Terdapat dalam judul. 2. Disebutkan pada awal iklan. 3. Kata kunci dapat dilihat pada gambar. Kata kunci yang saya temukan dalam iklan. 1. Super gemuk. 2. 3 formula hebat. Alasan saya memilih kata kunci tersebut adalah karena kata kunci tersebut terdapat dalam judul iklan dan disebut pada awal iklan. Ya, bagus sekali. Silakan yang kedua. Halo,
menjelaskan apa yang telah dibuat, Mak? Poster organ pencernaan pada hewan ruminansia sapi. Ya. Pertama mulut, lalu ke esofagus, lalu ke rumen, Ya. lalu ke retikulum, Ya. lalu ke omasum, Ya. ke abomasum, ke usus halus, ke anus. Ya, bagus sekali ya posternya ya. Bagaimana teman-teman? Bagus. Terima kasih. Baik teman-teman, setelah kita tadi mempresentasikan hasil KPD yang telah dibuat hari ini, tugas berikutnya mengerjakan evaluasi untuk evaluasi hari ini ya. Oke, saya bacakan evaluasinya. Itu saja. Itu saja ya. Silakan bekerja. Ya. Mulai dari sekarang dikerja evaluasinya. Jadi waktunya itu ada batas waktunya dikerja ya. Ya. Silakan bekerja. Oke, dikerja dengan baik evaluasinya. Ini soalnya ya. Bisa dimengerti soalnya ya? Bisa. Jelas? Jelas soalnya? Jelas. Oke, jadi untuk evaluasinya selesai. Silakan dikumpulkan. Sebentar dikumpulkan pada evaluasi yang dikumpulkan semua. Silakan evaluasi kumpulkan hasil kerja teman-teman ya. Ayo kita kelas kumpulkan semua. Ayo. Iya. Cepat. Ya. Baik, jadi inilah hasil pekerjaan pada evaluasi anak-anak lakukan hari ini ya. Ya. Oke. Sekarang untuk materi kita hari ini sampai sekian hari sampai di sini dulu. Jadi saya minta dari anak-anak mungkin bantu ibu guru untuk menyimpulkan materi kita. Ada yang bisa? Silakan. Materi yang kita sudah pelajari ini hari ini. Saya Ya, silakan biarin dia. 1. Pada gambar iklan terdapat kalimat iklan dan kata kunci. Ya. 2. Pada organ-organ pencernaan hewan ruminansia adalah mulut, Ya. kerongkongan atau esofagus, Ya. lambung, Ya. usus halus, dan anus. Ya, bagus sekali ya. Ada yang lain lagi bisa bantu guru untuk menyimpulkan materi kita? Coba pikir, apa yang kita sudah pelajari hari ini? Coba. Mulut, Ya, esofagus atau kerongkongan, ya, lambung, ya, usus halus, ya. anus. Yaitu organ pencernaan pada hewan ruminansia. Ya. Sekarang saya simpulkan materi semua hari ini ya. Materi kita hari ini yang pertama dalam gambar iklan
beberapa fungsi-fungsi ya. Oke. Jadi keseluruhan pelajaran kita hari ini bahwa selain makanan manusia yang diiklankan juga makanan hewan pun sudah ada iklannya di dalam media cepat ya. Oke anak-anak, sekarang saya minta mungkin dari anak-anak minta pendapatnya tentang pelajaran yang kita belajarkan hari ini. Coba siapa yang bisa pendapatnya tentang pelajaran kita hari ini? Coba silakan. Menurut kamu kira-kira bagaimana pelajaran kita hari ini? Apa kamu suka atau bagaimana? Suka, Bu. Ya, ada yang lain? Ya. Ya, silakan. Ya, iya pelajaran kita hari ini menarik. Ada lagi yang lain mungkin? Ada yang belum mengerti dengan pelajaran kita hari ini? Tidak ada. Ada ya? Ya. Oke. Jadi sekarang ada yang bertanya tentang materi kita hari ini? Tidak ada. Saya. Iya, sedikit. Apa fungsi rongga mulut? Ada yang bisa bantu Ibu Guru jawab? Silakan. Sebagai tempat masuknya makanan dan dimana proses pencernaan. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Coba dilihat. Apa fungsi dari esofagus? Ada yang bisa bantu Ibu Guru jawab? Silakan sedikit. Tangan kanan ya, jangan tangan kiri. Yuk. Sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Iya, bagus sekali. Oke anak-anak, jadi sudah mengerti ya pelajaran kita hari ini? Ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini anak-anak bisa dipahami dengan baik, bisa dimengerti dengan baik ya. Ya. Dan sebelum kita tutup pelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, saya tutup pelajaran kita dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.